Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV One di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kita taufiknya sehingga kita masih mampu untuk menjalankan perintah-perintahnya dan mampu untuk meninggalkan larangan-larangannya. Saudara, 2 tahun belakangan ini dunia dilanda musibah dengan wabah bencana COVID-19 bertahun-tahun, dan sampai hari ini masih ada sebagian dari saudara-saudara kita yang masih terkena COVID-19. Sudah ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan di dunia ini yang meninggal dunia. Dan saudara-saudara kita yang muslim pun tidak luput yang terkena musibah wabah, yang meninggal dunia. Ditambah lagi belum lama ini ada musibah gunung meletus dan banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Persoalannya bukan masalah meninggal dunianya. Kalau masalah meninggal dunia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tetapi yang kita harapkan dan setiap muslim berharap agar kematiannya nanti berakhir dengan husnul khotimah. Mati dengan husnul khotimah merupakan cita-cita semua orang Islam. Tetapi tidak mudah untuk mencapai husnul khotimah. Kita harus beriman kepada Allah, kita harus menjalankan perintah-perintah Allah, kita harus meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kita harus memohon kepada Allah supaya dimatikan pada akhirnya nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Saudara, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam sebuah kitabnya Al-Iddikar wal-I'tibar, beliau meresume penyebab orang-orang matinya su'ul khotimah. Disebutkan dalam kitab tersebut, aktsaru ma yukhsha alaihi su'ul khotimah wal a'yadzu billah. Kebanyakan ulama berpendapat orang-orang yang matinya dikhawatirkan su'ul khotimah, dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khotimah itu. Siapakah orang-orang yang dikhawatirkan matinya su'ul khotimah itu? Yang pertama, al-mutahawwinu bis shalah, orang yang ceroboh, orang yang meremehkan sholat, orang yang lalai untuk mendirikan sholat. Kita tahu semuanya, orang Islam pasti tahu bahwa Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Sehingga perintah sholat ini diajarkan kepada kita supaya kita mengajarkan ke putra-putri kita untuk mendirikan sholat dari sejak dini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in."
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah putra-putrimu untuk mendirikan sholat ketika putra-putrimu tersebut berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika sudah berumur 10 tahun masih belum mau mendirikan sholat. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Kenapa? Karena yang namanya sholat ini, di dalam sebuah hadis pun Kanjeng Nabi menyatakan bahwa as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Yang namanya kepala, dalam tubuh kita ini yang paling esensial itu kepala. Dalam tubuh kita itu yang paling vital kepala. Kalau orang kehilangan kakinya satu, dia masih bisa berjalan. Kalau orang kehilangan kedua kakinya masih bisa hidup. Kalau orang dipotong kedua tangannya masih bisa hidup. Tapi kalau orang dipotong kepalanya, impossible, dia masih bisa hidup. Artinya saudara-saudara sekalian, sholat itu esensi di dalam Islam. Bahkan kata Kanjeng Nabi, al-farqu bainal abdi wal kufri fis shalah. Yang membedakan seseorang itu muslim atau kafir itu sholat atau tidaknya. Sementara sekarang ini banyak di antara kita di zaman modern ini dengan kesibukan yang begitu padat. KTP-nya Islam, ngakunya muslim, pakaian Islam, tapi sholatnya enggak. Jangankan meninggalkan sholat, tahawun dalam sholat saja bersiko mati su'ul khatimah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tahun itu misalnya sudah tinggal 10 menit kita mau azan subuh, padahal semalam suntuk tidak tidur, tinggal 10 menit mau subuh dia tidur. Itu termasuk tahawun. Kenapa? Karena akan sangat sulit untuk sholat subuh, apalagi bagi orang yang jomblo, yang masih sendiri, baik itu bujangan maupun duda, baik itu gadis maupun janda. Kalau nggak ada teman di dalam kamar tersebut, lalu kemudian tinggal 10 menit sholat subuh dia tidur, siapa yang mau bangunin? Maka ketika seperti itu terjadi, itu disebut dengan tahawun, sembrono dia. Karena dia sembrono, maka termasuk berbuat dosa. Berbeda dengan orang yang memang dalam semalam itu dia tidur, ternyata begitu bangun sudah jam 7 pagi karena ketiduran, itu berbeda. Tapi kalau kurang 10 menit mau subuh, sementara dia sadar dia tinggal sendirian, nggak ada istri, nggak ada suami, nggak ada yang lain, malah tidur, bangun jam 8, itu tergolong tahawun. Celakanya lagi ketika dia tidak sholat, nggak ada perasaan berdosa, nggak ada perasaan bersalah. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, kok hatinya nggak merasa menyesal, kok hatinya nggak merasa dirugikan, kok hatinya nggak merasa bersalah, ini tanda-tanda imannya mulai terkikis. Lama-lama dia akan terbiasa meninggalkan sholat itu. Awalnya ya seperti itu, kelewat sholat subuh, begitu bangun jam 7, ya sudah lewat sholat subuh, tapi dia happy saja, dia nyaman saja, nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan sedih. Akhirnya menjadi terbiasa, besoknya nggak sholat lagi. Awalnya subuh dia tinggalkan, begitu zuhur sibuk dia di pekerjaan, dia asik mengerjakan pekerjaannya. Tahu-tahu sudah sholat asar, azan kumandang untuk sholat asar, zuhurnya dia tinggalkan. Kalau sudah subuh dia nggak sholat, nyaman dia tanpa penyesalan. Zuhur dia teruskan nggak sholat, nyaman tanpa kesedihan. Lama-lama dia akan terbiasa untuk meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan tanpa uzur syar'i, orang seperti ini terancam dan sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mari saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, yang masih sholatnya belang telon, subuh sholat zuhur enggak, asar sholat maghrib tidak, isya sholat subuh enggak,
Mulai saat ini kita paksakan diri kita untuk selalu mendirikan sholat. Sekali lagi, orang itu terkadang untuk mendirikan sebuah kewajiban, meninggalkan larangan, itu harus dipaksakan dulu. Baru setelah dipaksakan bisa ikhlas. Kalau kita nggak mulai, kita nggak paksakan, sulit. Sudahlah, yang penting sholat dulu. Soal perbedaan mazhab jangan dijadikan persoalan. Ini kadang-kadang kita mau sholat di masjid takut nanti salah, takut nanti imamnya beda. Hanya persoalan-persoalan khilafiyah, hanya persoalan-persoalan perbedaan mazhab. Terkadang kita sudah tidak mau lagi untuk sholat bersama berjamaah di masjid. Oh, imamnya pakai kunut, saya nggak pakai kunut, saya nggak mau jadi makmumnya. Oh, imamnya nggak pakai kunut, saya pakai kunut, saya nggak mau jadi makmumnya. Nabi mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Persoalannya kita hidup di zaman yang jauh dari Nabi. Kalau kita tanya semua pemirsa yang saat ini menyaksikan televisi, kalau saya tanya semua pemirsa yang saat ini nonton pengajian ini, saya yakin tak ada satupun yang pernah berjumpa dan melihat Nabi sholat. Karena itu jarak kita dengan kanjeng Nabi yang terlalu jauh itu, yang memang kita tidak pernah ketemu dengan kanjeng Nabi, sementara kita mengharuskan untuk sholat seperti sholatnya kanjeng Nabi, mau tidak mau kita harus ittiba. Kita harus ikuti imam-imam mazhab. Tetapi bagaimanapun juga imam mazhab itu bersifat ijtihad. Ijtihad itu kebenarannya tidak mutlak. Salah pun tidak mutlak. Oleh karena itu ketika kita berbedaan dengan mazhab, nggak perlu kita ribut. Kita boleh merasa benar, tapi kita tidak boleh merasa paling benar. Kita boleh menganggap imam yang kita ikuti itu benar, tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang berbeda mazhab. Kadang-kadang perbedaan mazhab jadi masalah. Lalu merasa diri kita paling benar, lalu kita menyalahkan orang lain. Akhirnya nggak kompak-kompak. Masjid gede, umat Islam banyak, tapi sholat subuh cuma satu baris. Kadang-kadang cuma imam sama makmumnya doangan. Jadi itu terjadi di banyak-banyak hal itu. Di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat orang muslim, banyak masjid yang gede, bangunnya berlomba-lomba, mewah. Tapi giliran sholat jamaah, cuma imam sama makmum doangan. Kenapa? Kadang-kadang sering terjadi karena perbedaan mazhab antara imam dengan makmumnya. Padahal orang yang lalai untuk mendirikan sholat, orang yang sering meninggalkan sholat, bahkan sampai bertahun-tahun tidak sholat, sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sangat berpotensi matinya su'ul khotimah adalah al-mudminu li syirbil khamr. Orang yang terus-terusan minum minuman keras. Ini sangat berisiko matinya su'ul khotimah. Bahkan kata kanjeng Nabi, al-khamru ummul khaba'ith. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Wa in mata wa hiya fi batnih mata jahiliyah. Khamr itu biang keroknya kejahatan. Khamr itu biang keroknya kerusakan. Khamr itu biang keroknya kemaksiatan. Ada orang membunuh, sebelum membunuh dia mabuk dulu. Ada orang merampok, sebelum merampok dia mabuk dulu. Ada orang berbuat maksiat, berzina, sebelum berzina mabuk dulu. Ummul khaba'is. Awal kebanyakan orang berbuat nekat, awal kebanyakan orang berbuat maksiat karena ummul khaba'is tersebut dia minum, khamr tersebut dia minum. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Dan barang siapa yang minum minuman keras, Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Wa in mata, dan jika dia mati, wa hiya fi batnih, dan khamr tersebut, wa huwa fi batnih, dan khamr tersebut masih berada di dalam perutnya, mata jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah, alias su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mari jangan kita ngandelin kepada orang-orang yang berwajib untuk menghindarkan putra-putri kita dan keluarga kita dari minum-minuman keras. Mulai dari kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari minum-minuman keras. Kenapa?
Orang yang terus-terusan minum minuman keras sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Itu yang kedua. Yang nomor tiga, orang yang sangat berpotensi matinya su'ul khotimah adalah al-aqu liwalidayh. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya sangat berisiko matinya su'ul khotimah. Kita pernah mendengar sebuah cerita, ada seorang yang hidup di zaman Nabi bernama Alqamah. Saat mau meninggal dunia begitu sulitnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat tersebut Kanjeng Nabi kemudian dipanggil, memanggil orang tuanya Alqamah tersebut, lalu bertanya kepada orang tuanya, wahai ibunda Alqamah, berikan kesaksian kepadaku apakah Alqamah anak yang berbakti atau anak yang durhaka. Apa jawab ibunya? Ya Rasul, ketika Alqamah masih bujangan, semua hidupnya dia pergunakan untuk li'ila'i kalimatillah. Waktunya lebih banyak dia pakai i'tikaf di masjid. Hartanya lebih banyak dia pakai sedekah. Dia lebih banyak memperhatikan saya sebagai orang tuanya. Begitu dia sudah menikah, dia jauh lebih hormat, dia jauh lebih nurut kepada istrinya ketimbang kepada saya sebagai ibu kandungnya. Sehingga suatu ketika saat antara saya dengan istrinya Alqamah bermasalah, Alqamah lebih membela istrinya ketimbang membela saya sebagai ibu kandungnya. Rasul menjawab, inilah yang menyebabkan Alqamah sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Kanjeng Nabi kemudian menantang ibunya Alqamah. Sekarang di hadapan kita ada seorang anak yang terbujur, hidup enggak, mati enggak, tak mampu dia mengucapkan kalimat thayyibah karena disebabkan terhalang oleh murka ibunya. Apakah ibu mampu memaafkan anak? Ternyata ibunya belum mampu untuk memaafkan dan ridho kepada Alqamah. Sehingga akhirnya Kanjeng Nabi menyuruh sahabat untuk mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, dinyalakanlah kayu bakar tersebut. Saat api sedang menyala, ibunya Alqamah bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, daripada nanti di akhirat Alqamah disiksa di api neraka selama-lamanya, lebih baik sekarang Alqamah saya bakar. Yang namanya ibu, kalau kata orang Jerman Timur, tego larane ra tego patine. Tego larane ra tego patine. Ibu tega nyubit, ibu tega ngebuk, tapi ibu tidak akan rela melihat anaknya dibakar hidup-hidup. Berteriaklah ibunya Alqamah, saya maafkan dia ya Rasul, saya ridho ya Rasul. Akhirnya Kanjeng Nabi menyuruh salah satu sahabat untuk mendengarkan dari mulutnya Alqamah, mampukah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata setelah ibunya ridho, Alqamah mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian meninggal. Ini bukti bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk tidak menyembah Tuhan kecuali hanya kepada Allah. Setelah perintah untuk tidak menyembah Tuhan kecuali hanya kepada Allah, langsung dalam kalimat itu wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Sehingga salah satu di antara keduanya atau dua-duanya telah lanjut usia, maka jangan kau ucapkan kata-kata kasar. Ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang masih berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, berbaktilah kepada kedua orang tuamu.
yang pernah berbuat salah kepada ibu bapaknya, mintalah maaf dan minta ridhonya, mumpung kau masih bisa, mumpung kau masih hidup, supaya matimu husnul khotimah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang berpotensi matinya su'ul khotimah adalah alladzi yu'dzil muslimin, orang yang sering nyakitin orang Islam yang lainnya, apapun sebabnya. Apakah itu karena perbedaan pendapat tentang mazhab lalu kemudian menyakiti saudaranya dengan kata-katanya, dengan sebutan kafir, dengan sebutan munafik, dengan sebutan apapun yang membuat sakit hati saudaramu muslim, jangan kau lakukan itu. Karena kalau kita sering melakukan perbuatan yang menyakiti hatinya orang yang muslim, maka sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hindari perpecahan, hindari permusuhan, hindari nyakitin orang lain. Karena sering menyakiti hati orang lain akan menyebabkan matinya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, orang yang berpotensi matinya su'ul khotimah adalah al-musyirruna 'alal kabair wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Orang yang sering berbuat dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, dan dia belum mau bertaubat dengan perbuatan-perbuatan itu. Ditunda lagi, ditunda lagi, ditunda lagi. Sekarang ini karena media sosial, karena begitu bebasnya internet, begitu bebasnya kita untuk mengakses orang lain tanpa harus ketemu dulu, ternyata begitu banyak dampak buruk dari media sosial tersebut. Salah satu di antaranya yang menyebabkan mudahnya orang berbuat zina, perselingkuhan, karena disebabkan karena mudahnya mengakses komunikasi melalui media sosial. Belum lama kita sering mendengar ada berita di sebuah penyeberangan Bakauni Merak, ada sebuah mobil yang di dalamnya ada 2 orang yang meninggal dunia, laki dan perempuan. Ternyata bukan suami istri. Itu termasuk perbuatan kabair, termasuk perbuatan dosa besar, berzina. Dan kalau sudah matinya seperti itu, berarti dia mati dalam kondisi berzina, berarti dia mati dalam kondisi berdosa besar, dan itu sangat berpotensi mati yang su'ul khotimah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Termasuk perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Apakah itu perbuatan keji-keji yang lainnya? Itu seperti apa? Makan makanan yang riba, makan makanan yang haram. Itu kalau terus-terusan dilakukan, maka sangat berpotensi matinya su'ul khotimah. Karena itu saudara-saudaraku sekalian, 5 orang yang berpotensi mati su'ul khotimah ini harus kita hindari. 1, jangan kau tinggalkan sholat. 2, jangan kau sentuh minum-minuman keras. 3, jangan kau lukai hati kedua orang tuamu. 4, jangan kau sakiti orang Islam yang lainnya. 5, bertaubatlah dari perbuatan dosa besarmu dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Kalau 5 itu mampu kau hindari, insya Allah engkau akan ditakdirkan oleh Allah matinya husnul khotimah. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang menyebabkan mati su'ul khotimah, dan Allah takdirkan kita mati husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.